Hai semua, kita bertemu lagi di seri Literasi Informasi. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan informasi dan lokasi serta strategi penelusuran informasi agar kita dapat menemukan informasi yang kita butuhkan secara efektif dan efisien. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengevaluasi informasi tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih evaluasi informasi itu. Evaluasi informasi merupakan suatu kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis terhadap suatu informasi serta sumbernya. Hal ini penting karena tidak semua sumber informasi memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga sumber tersebut tidak dapat digunakan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara evaluasi informasi yang berasal dari artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Untuk mengevaluasi informasi dari artikel jurnal, ada beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel tersebut. Di antaranya yaitu peer-reviewed, author and authority atau kepengarangan, accuracy atau ketepatan, objektif, dan referencing. Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dari setiap kriteria tersebut? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu peer-reviewed. Peer-reviewed adalah suatu kegiatan peninjauan artikel oleh beberapa pakar di bidang tersebut. Jadi, sebelum diterbitkan, suatu artikel harus ditinjau terlebih dahulu untuk memastikan bahwa artikel tersebut memiliki kualitas penelitian yang tinggi, validitas metodologi, dan relevansi dalam bidangnya. Kriteria yang kedua yaitu author and authority. Kredibilitas penulis artikel sangat penting. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Jadi, pastikan penulis artikel tersebut memiliki otoritas yang jelas. Otoritas penulis dapat dilihat dari lembaga atau instansi yang menaunginya dan kualifikasi penulis. Selanjutnya yaitu akurasi atau ketepatan. Penulis seringkali menggunakan kutipan dalam penulisan artikelnya untuk menunjang artikel yang ditulis. Namun, artikel harus mengandung informasi yang akurat dan terverifikasi. Oleh karena itu, kita harus memastikan kebenaran dan ketepatan kutipan yang digunakan. Caranya yaitu dengan mengecek sumber aslinya melalui sitasi dan daftar pustaka dalam artikel tersebut. Kriteria yang keempat yaitu objektif. Sebuah artikel harus bersifat objektif. Maksudnya, artikel harus ditulis dengan kata-kata yang jelas dan tidak bermakna ganda, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Artikel juga tidak boleh menggunakan bahasa yang provokatif, karena tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca, bukan untuk mempengaruhi mereka dengan pendapat pribadi penulis. Kriteria yang terakhir yaitu referencing atau referensi. Dalam artikel, terdapat sitasi dan daftar pustaka untuk menunjukkan sumber-sumber informasi yang dikutip atau digunakan dalam penulisan artikel tersebut. Sitasi dan daftar pustaka yang ada harus sesuai. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara sitasi dan daftar pustaka, seperti misalnya dalam artikel tersebut terdapat sitasi, namun sumber sitasi tersebut tidak ditemukan dalam daftar pustaka, maka kredibilitas penulis tersebut patut dipertanyakan. Nah, setelah mengetahui kriteria evaluasi informasi pada artikel jurnal, sekarang kita akan mencoba untuk mengevaluasi satu artikel jurnal internasional. Untuk kriteria yang pertama, artikel ini telah melalui proses peer review. Untuk memastikannya, kalian dapat melihat link yang tertera pada bagian atas artikel tersebut. Lalu, author and authority. Pada artikel tersebut, telah dicantumkan nama penulis artikel yaitu Abdel Hamid M. Ahmed dan Xiao Zhang yang berasal dari Universitas Qatar. Selain itu, artikel ini juga akurat dan menggunakan kata-kata yang kritis. Sitasi dan daftar pustaka pada artikel ini juga sesuai dan lengkap, sehingga
Artikel ini memenuhi 5 kriteria kelayakan dan kualitas artikel. Jadi, itulah pembahasan kita kali ini mengenai evaluasi informasi. Tahap evaluasi ini sangat penting, karena tidak semua sumber yang ada dapat kita pakai. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu mengevaluasi terlebih dahulu sumber-sumber informasi yang akan kalian gunakan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya tentang etika penggunaan informasi. Thank you for watching.